Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi ditegaskan di sini bahwa pengertian yang selama ini sering kita dengar sebagian dari saudara kita mengatakan bahwa kita sebagai manusia harus punya dua tali, yaitu hablum minallah wa hablun minan nas, tali dari Allah dan tali dari manusia. Ada yang mengatakannya tali horizontal dan tali vertikal. Itu keliru. Ya, karena ayat 112 ini ditujukan untuk orang-orang ahli kitab atau orang-orang Bani Israel zaman dahulu kala. Jadi ayat 112 ini jangan ditimpakan, jangan dikenakan, jangan dipakai untuk muslimin. Muslimin pakai ayat yang 103 ini ya. Kita orang Islam ini disuruh berpegang teguh dengan tali Allah saja, hablullah namanya, bukan hablun minallah. Hablullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Nah, ini untuk orang beriman. Nah, kalau untuk orang tidak beriman, untuk orang ini untuk orang muslim. Kalau untuk orang non muslim, ya kalau dibilang kafir nanti sakit hati. Ya dibilang orang non muslim itu pakai ayat 112 ini, hablun minallah wa hablun minan nas. Tuh ya, jangan salah paham. Dulu saya juga nggak ngerti. Saya baca kitabnya, tulisannya Profesor Pak Nasir, Pak Muhammad Nasir. Itu pahlawan kemerdekaan juga itu ya, Pak Mustar, M Nasir itu mubalik, ya seangkatan dengan Soekarno lah, Muhammad Nasir. Jadi dia yang pertama kali mengenalkan bahwa manusia itu harus punya dua tali, tali vertikal dan tali horizontal. Saya baca bukunya dia, Fiqhud Dakwah, dan itu ditiru oleh orang-orang di belakangnya. Nah, kita kembali kepada ayatnya. Ayatnya ini ya, hablun minallah wa hablun minan nas, ini untuk orang-orang Yahudi atau orang-orang non muslim. Non muslim harus punya dua tali. Tali yang pertama, tali dari Allah atau perjanjian dengan muslimin, bahwa mereka bersedia diatur oleh pemimpin muslimin. Mereka dipersilahkan mengikuti agamanya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dulu toleran banget, Pak. Ya, Nabi Muhammad SAW jadi pemimpin di Madinah itu toleran sekali. Orang Yahudi dipersilahkan memegang ajaran Yahudi, walaupun Rasul sudah mengajak mereka masuk Islam, mereka enggak mau, ya dipersilahkan aja tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Yahudi. Demikian juga orang-orang Nasrani, pendeta-pendetanya pernah menemui Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Ya, lalu turun surat Ali Imran tuh ayat 1 sampai ayat 80 sekian itu. Itu ceritanya waktu Nabi kita didatangi pendeta-pendeta Nasrani dari Najran untuk mengetahui ajaran dari Nabi itu apa sih. Nah, turun surat Ali Imran sekaligus tuh dari ayat 1 sampai ayat 84 atau lebih ya itu. Atau 85 atau lebih itu ya. Itu begitu. Nabi mengajak mereka masuk Islam, enggak mau ya sudah, silakan kamu beragama menurut agama kamu. Tapi di kota Madinah ini ayo kita mengadakan satu perjanjian ya, bahwa kita akan membuat aturan untuk seluruh warga Madinah pakai aturan Islam. Itu hablun minallah. Nah, terus kalau mereka sepakat dengan aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, berarti mereka berpegang dengan hablum minan nas. Ya, ini aturan yang dibuat oleh Nabi untuk
kompromi. Bagaimana mereka mengadakan, ada perjanjian namanya, perjanjian Piagam Madinah kalau nggak salah namanya ya, perjanjian dengan orang-orang di luar Islam di Madinah, bahwa kalau ada orang dari luar Madinah menyerbu Madinah, maka Nabi dibantu oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi di Madinah bekerja sama melawan musuh yang mencoba masuk menyerbu Madinah. Itu salah satu isi perjanjiannya ya. Jadi nanti dibaca lagi sejarahnya. Kalau saya salah ya saya memang nggak hafal sejarah. Kalau nggak baca lagi saya nggak ingat. Saya tidak concern pada tarikh ya, tapi hanya sekedar tahu saja. Mungkin ada keliru-keliru ya, saya minta maaf. Nanti saudara cek lagi kebenarannya ya, baca lagi sejarah Islam. Yang penting ayat ini jangan ditimpakan pada orang Islam. Ini bukan untuk orang Islam ayat 12 ini. Hablum minallah wa hablum minannas, itu untuk orang non Islam, non Muslim. Kalau untuk Muslim hablullah. Bukan hablum minallah, hablullah, tali Allah. Lalu berikutnya pada ayat yang ke-113 kita lewati ya. Ayat 114 kita lewati. Ayat 115 kita lewati. 116 kita lewati. 117 kita lewati ya. Ayat 118. Nah, ini penting ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun. Ayat 118 ini sesuai dengan keadaan sekarang ini. Ya, ayat yang disebut dalam ayat 18 ini sekarang sedang terjadi. Ini bukti kebenaran firman Allah. Bahwa Al-Quran itu semuanya benar, gak ada yang salah. Bahkan yang meragukan pun tidak ada. Ya, kita lihat contohnya bahwa Al-Quran itu benar, ya, benar adanya. Kita perhatikan ayat 118 dari surah Ali Imran ini. Kalau di dalam mushaf Al-Quran itu di halaman berapa, Mas? 65. Ya. Perhatikan nih ayat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu bunyi ayatnya begitu. Ya. Ini. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian mengambil, janganlah kalian menjadikan. Tattakhidhu biasa diartikan menjadikan atau mengambil. Janganlah kalian mengambil bitonah. Apa itu bitonah? Kalau di kamus biasanya diartikan teman kepercayaan, orang terdekat, orang kepercayaan. Nah, itu bitonah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang kepercayaan min dunikum, dari selain kalian. Loh, ini terjemahan, kita belajar menerjemah Al-Quran
word by word. Ya, mufradat, jadi kata demi kata. Ini kalau di terjemahan Kementerian Agama diartikan begini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil menjadi teman kepercayaan kalian orang-orang yang di luar kalangan kalian. Loh, hampir sama aja kan? Loh, konsentrasi loh, jangan salah paham loh, bisa kacau nanti kalau salah paham. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil menjadi teman kepercayaan kalian orang-orang yang di luar kalangan kalian. Itu terjemahan Kementerian Agama seperti itu. Ya, kalau kita lihat kalimat demi kalimat dalam Al-Quran lebih gampang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah kalian mengambil, janganlah kalian menjadikan atau mengambil bitonatan, teman kepercayaan, orang kepercayaan. Yang diambil sebagai teman kepercayaan siapa? Yang dilarang oleh Allah, min dunikum, dari selain kalian. Maksudnya dari selain orang beriman. Orang beriman, teman kepercayaannya, orang kepercayaannya juga harus orang beriman. Itu loh maksudnya. Kenapa kok Allah menyuruh seperti itu? Ada apa ini dengan Allah ini? Ada apa Allah menyuruh kita seperti ini? Kita lihat lagi belakangnya. Nah ini ya. Kok jadi gini? Nah ini. Kenapa Allah melarang ya? Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan bagi kalian. Itu terjemahannya. Ayatnya bunyinya begini. La ya'lunakum, tiada henti-hentinya mereka menyakiti kepada kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah kalian mengambil bitonatan, teman akrab, teman kepercayaan, min dunikum, dari selain kalian. Maksudnya yang beda agama. Oh ini terjemahannya nih. Ini Kementerian Agama loh ini. Bukan terjemahannya Sugeng, bukan. Ya. Janganlah kalian mengambil teman kepercayaan kalian dari kalangan yang beda agama dengan kalian. Kenapa? La ya'lunakum, mereka tidak henti-hentinya kepada kalian. La ya'luna, tiada henti-hentinya mereka, kum, kepada kalian, khabala, menimpakan kemadharatan. Mereka tiada henti-hentinya menimbulkan khobalan, kemadharatan. Kalau di dalam terjemah, di dalam komus biasanya khobalan itu diartikan, khobala itu diartikan kemadharatan ya, yang merusak. Jadi tiada hentinya mereka itu suka bikin rusak gitu. Nah ini kerusakan atau kesukaran. Nah itu tiada henti-hentinya mereka itu bikin susah kalian. Satu, kenapa Allah melarang orang beriman mengambil orang kepercayaan bukan dari kalangan orang beriman? Alasan dari Allah dikasih tahu di sini. Satu, nanti mereka akan bikin masalah terus sama kamu. Kamu akan kena masalah terus gara-gara dia. Satu. Yang kedua, wadu, mereka itu orang yang sangat ingin, mereka itu sangat menginginkan apa yang anitum, menyusahkan kalian. Ya, dalam terjemah di sini diartikannya, ini Kementerian Agama ini diartikan wadu, mereka ingin, ya. Wadu, wanya ini bukan wawu dan itu bukan. Ini wadu ini satu kata, dari kata wada.
yawaddu. Wadda atau dia sangat ingin. Dia telah sangat ingin. Kalau waddu mereka sangat ingin. Jadi fa'ilnya hum. Kalau wadda fa'ilnya huwa. Nah ini waddu mereka sangat ingin ma apa yang anittum menyusahkan kalian. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu Pak, ingin supaya kita orang beriman ini susah. Senangnya maunya begitu, sukanya mereka begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, qad badatil baghdha'u min afwahihim. Qad sungguh kata Allah. Setelah Allah menyatakan waddu ma'anittum, mereka sangat ingin sesuatu yang menyusahkan kalian. Jadi mereka itu ingin supaya muslimin ini susah. Mereka senang tuh kalau muslimin susah. Habib Rizik di penjara, oh senang banget mereka. Tapi koruptor di penjara dilepas malahan, dibebaskan. Nah, udah. Itu yang kedua. Yang ketiga, qad badatil baghdha'u, qad sungguh badat telah tampak al baghdha'u kemarahan, kebencian min afwahihim dari mulut-mulut mereka. Muhammad, kenapa aku melarang kamu mengambil teman kepercayaan bukan dari kalangan orang beriman? Karena mereka tuh kepingin kamu itu susah. Mereka senang kalau kamu susah. Senang kalau orang susah. Ini orang-orang gak baik kayak begini nih. Ya kan? Senang kalau orang lain susah. Mestinya jadi orang itu senang melihat orang lain senang. Mestinya begitu. Itu ajaran Islam. Susah melihat orang senang. Sama juga itu gak baik. Ya. Jadi mereka sangat menginginkan apa yang menyakitkan kalian. Sungguh badat telah tampak al-baghdha'u kebencian min afwahihim, kebencian atau kemarahan min afwahihim dari mulut-mulut mereka. Coba saudara buka itu medsos itu. Bagaimana mereka ngomong kalau Anies Baswedan ini. Anies Baswedan nih jadi gubernur Jakarta dari semenjak dilantik sampai hari ini enggak ada kata-kata pujian kepada dia. Walaupun dia sudah berbuat yang baik yang apa, adanya itu pokoknya bully, kadrun terus gitu terus, enggak ada baiknya. Padahal Anies ngomongnya kan lembut, lemah gemulai. Yang dulu sebelumnya itu ngomongnya itu babi, kanjing, apa segala macam itu. Tapi dipuji-puji terus, dipuja-puja. Masya Allah. Halo, buka matanya, buka telinganya. Nih firman Allah ini. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah tampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Jadi kalau mereka mengucapkan kata-kata itu menunjukkan kebenciannya kepada orang beriman. Makanya Allah melarang. Ini mumpung belum 2024, masih jauh, jadi aku nggak bisa kena pasal. Aku nggak menghasut kok, cuma menyampaikan ayat Quran kok. Tidak menyuruh sampean kok, hanya mengingatkan sampean. Ingat loh, ada firman Allah kayak begini nih. Ya, ingat ini, sepanjang hidupmu kamu ingat nih ayat. Kalau kamu langgar ayat ini, kamu berhadapan dengan Allah. Di dunia kamu bisa selamat, bisa jadi menteri kamu, bisa jadi komisaris utama, bisa. Tapi sampai di alam kubur digebuki sama malaikat. Enggak percaya terusin. Ya, gebukin malaikat. Siang malam malaikat itu mukul. Ya. Sungguh telah tampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Loh, begini yang keempat. Wa ma dan apa yang tukhfi menyembunyikan suduruhum dada-dada mereka, apa yang dada mereka atau hati mereka sembunyikan
maksud kalau dalam bahasa terjemahan yang enak, dan apa yang disembunyikan di dalam hati mereka akbaru, lebih besar lagi kebenciannya. Jadi orang-orang yang enggak beriman itu Pak, di depan kita kelihatannya manis, mulutnya manis, di belakang dia itu benci sama kita itu. Benci. Itu kalau dia posisinya lemah, dia tidak berani menampakkannya. Kalau posisinya dia kuat, langsung keluar tadi, babi dan sebagainya itu. BABI, ASU, keluar semua itu. Ya, jadi begitu Pak. Lalu Allah bilang, qad bayyana, sungguh kami telah menjelaskan lakum kepada kalian al ayati, ayat-ayat itu, in kuntum, jika adalah kalian taqilun, kalian mengerti. Terjemahan Kementerian Agama begini Pak, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu yang atau yang seagama sebagai terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, maksudnya yang tidak seagama dengan kamu, sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Tuh, di terjemahan Kementerian Agama lebih sadis lagi. Mereka menginginkan kehancuranmu, hancur kariernya, hancur cita-citanya, pengen jadi presiden dijegal, pengen jadi Kapolri dijegal, pengen jadi apa lagi dijegal gitu. Ya. Nah, apalagi mereka mengharapkan kehancuranmu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Loh, diartikan lebih jahat nih. Padahal aslinya akbar, lebih besar. Oleh Kementerian Agama diartikan lebih jahat. Jadi hati mereka itu lebih jahat lagi sama kamu itu. Itu kalau sampean percaya sama Allah. Nah, sampai sama Allah enggak percaya kok, percaya sama orang malahan kok. Diomongin orang percaya, diomongin Allah enggak percaya. Ya udah ya begini jadinya. Sampean dilarang mudik, orang Cina masuk terus. Lewat Bandara Soekarno-Hatta, melenggang kangkung. Enggak kena corona mereka. Malah bawa corona. Wes kapokmu kapan weh. Sampai Gubernur Jawa Tengah Ganjar bilang, "Waduh, jadi enggak enak aku ini." Kata, "Aku melarang rakyatku mudik, orang Cina masuk gitu." Jadi ditanya, bagian imigrasi ditanya, kenapa kok diperbolehkan? Mereka sudah ada rekomendasi. Nah, siapa yang kasih rekomendasi kalau bukan orang gede? Oh, rekomendasinya Pak Bupati sini nggak bisa. Bupati sini kalah sama gubernur. Kalau rekomendasi dari orang hebat ya nggak ada yang bisa nolak. Imigrasi, dirjen imigrasi tinggal nerima aja, nggak berani nolak. Kalau aku yang jadi presiden ku tolak. Kalau aku bukan presiden untungnya jadi enggak menolak. Kok enak kamu, aku sudah bikin susah rakyat sendiri, enggak boleh kemana-mana, kamu dari luar masuk bawa corona lagi. Pergi kamu pulang sana. Oh, gitu. Ya, tapi karena aku bukan presiden ya biarin aja terjadi, yang tanggung jawab nanti yang sekarang punya kekuasaan. Apakah itu nanti akan dituntut di muka hakim yang namanya Allah, hakimnya, atau tidak? Nah, kita lihat saja nanti di akhirat. Kita jadi penonton aja Pak. Nyaman kita jadi rakyat itu. Saya kasih tahu ya Pak ya, lebih enak jadi rakyat Pak daripada pemimpin.
tapi rakyat yang beriman dan beramal soleh. Karena nanti sampai akan masuk surga lebih dulu, presidennya belakangan dan mungkin malah jungkir ke neraka mungkin. Presiden siapa? Mboh, aku nggak nyebut nama kok. Ya, enak tuh. Nanti ayatnya banyak sekali ayat Quran yang menarik. Saya mau sampaikan semuanya 30 hari kurang ternyata Pak. Ya, ini baru soal sampai ayat 118 ini. Ya, jadi ini sudah jelas ya. Gak usah pakai tafsir, sudah ini jelas banget kok. Jadi kenapa orang beriman dilarang mengambil teman kepercayaan ya dari kalangan orang-orang yang tidak beriman? Karena mereka tuh kepingin kamu itu celaka, kamu itu hancur, kamu itu rusak, kamu itu kena madorot. Terus mereka sangat ingin hal-hal yang menyusahkan kamu. Yang ketiga, kalau mereka ngomong udah kelihatan kebencian itu dari omongan mereka. Menghina ulama, menghina orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka tuh kata-katanya sadis. Ya. Terus itu baru yang diomongkan, yang di dalam hati mereka kata Allah, lebih jahat lagi itu. Hati mereka itu lebih jahat lagi. Itu Allah yang bilang loh Pak, karena Allah tahu hati manusia kok. Makanya dia kasih tahu di sini rahasianya. Nah, dah sekarang ayat 118 atau 119 alasan lanjutannya ini ternyata ini. Ya. Jika kamu mana tadi? Beginilah kamu kata Allah, kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Loh, kamu dihapusi gelem kok. Ya, ini ayatnya ini. Ini ayat gini jarang Pak diterangkan di media-media pengajian televisi, jarang ini. Wah, ada orang bahas ayat kayak gini nih. Padahal ini Al-Quran ini lebih dahsyat daripada surat Yasin ini. Ya. Ha antum kata Allah, beginilah kalian hei orang-orang beriman, ulai kalian itu, beginilah kalian itu, tuhibbunahum kalian orang yang beriman tapi cinta kepada mereka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang sebetulnya dalam hati mereka benci sama kalian tapi malah kalian cintai. Wala yuhibbunakum padahal mereka tidak mencintai kalian. Ini Allah kasih tahu rahasianya mereka Pak. Ya, orang-orang kufar itu enggak suka sama orang beriman. Di depannya aja sama mata, di depan sampean aja kelihatannya baik, di belakangnya jegal itu. Allah kasih tahu kita ini rahasia manusia ini, manusia yang tidak beriman. Karena kamu ini, begitulah kamu ini, kamu suka kepada mereka padahal mereka tidak suka kepada kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, dan kalian mau beriman kepada Alkitab semuanya. Kalian orang muslim beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat. Lah mereka orang Yahudi hanya beriman kepada Taurat aja, nggak mau beriman kepada Injil, nggak mau beriman kepada Al-Quran. Demikian juga orang Nasara, mereka beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, nggak mau beriman kepada Al-Quran. Nah, yang paling benar ya orang yang Muslim ini beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, karena semuanya datang dari Allah. Kalian beriman kepada kitab semuanya. Terus jeleknya mereka lagi Allah bilang di sini, wa idza laqukum, dan apabila mereka bertemu kalian, qalu mereka berkata amanna, kami beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka menyendiri, menyepi, addu alaikumul anamil, addu mereka menggigit, alaikum terhadap kalian. Apa yang mereka gigit? Al-anamila, jari-jari mereka. Mereka menggigit jari-jari karena kebencian kepada kalian. Minal ghaidz, karena marah,
benci kepada kalian. Ini terjemahan Kementerian Agama coba apa? Coba ini ayat 119. Nih. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab sedangkan mereka tidak. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Jadi gigit jarinya menunjukkan kebencian. Itu menunjukkan kebenciannya kepada orang Islam. Itu. Terus apa kata Allah? Kalau kamu melihat ada orang kayak begitu, menggigit jari menunjukkan kebenciannya kepada kamu, kita disuruh apa oleh Allah? Tidak usah membalas, cuma disuruh bilang begini. Kul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, mutu, matilah kamu, bi ghaizikum, karena kebencian kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bidzatis sudur, kepada yang memiliki hati, kepada yang hati-hati, dada-dada itu memiliki, bi kepada zati yang memiliki, asuduru dada-dada itu, kepada yang dada-dada itu memiliki, maksudnya kepada isi hati. Yang dimiliki oleh hati itu kan isinya. Isi hati itu ya apa yang dalam hati manusia. Allah itu mengetahui segala isi hati manusia. Makanya dibongkar dalam Al-Quran ini. Nah, termasuk kalau kita baca Al-Quran, kadang-kadang kita membaca Al-Quran, loh ini kok seperti perbuatan aku perbuatanku seperti, ya betul itu. Memang kamu orang jahat, kamu orang belum baik kamu. Makanya kamu masih melanggar firman Allah. Jadi Al-Quran ini berbicara untuk semua manusia, Pak. Semua sudah yang baik-baik sudah disebut dalam Al-Quran, semua yang buruk-buruk sudah disebut dalam Al-Quran. Tidak ada yang ketinggalan satupun, tidak ada. Semua keburukan, semua kebaikan sudah dijelaskan. Makanya kalau sampai kepengen tahu apa saja itu yang baik-baik dan apa saja yang buruk-buruk, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran. Jangan cuma bisa membacanya, lagunya merdu, ya, juara MTQ tapi ditanya maknanya nggak tahu, jangan begitu. Kalau sudah jadi juara MTQ sekalian saja paham maknanya, bisa ngomong, apalagi menerangkannya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris. Pintar itu, bagus itu. Ya. Nah, ini berikutnya lagi nih. Intamsaskum hasanatun, jika mengenai kepada kalian kebaikan, tasuhum, itu menyusahkan mereka. Jadi kalau orang Islam dapat kebaikan, mereka susah. Itu gubernurnya menang, mereka susah. Sampai hari ini masih susah terus. Ya, wa in tusibkum sayyi'atun, dan jika menimpa kalian kejelekan, keburukan, kalau muslimin mendapatkan kejelekan, yafrahu biha, mereka bersenang-senang dengan sebabnya. Masya Allah. Wa in tasbiru, dan jika kalian semua mau bersabar, wa tattaqu, dan kalian tetap bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan menimbulkan bahaya kepada kalian tipu daya mereka, syai'an, sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka kerjakan maha meliput. Allah itu meliput, kayak wartawan meliput, mengetahui Allah itu apa yang mereka kerjakan. Jadi alasan kenapa orang beriman tidak boleh mengambil kepercayaan dari kalangan orang-orang selain orang beriman, alasannya adalah seperti disebut dalam ayat ini tadi, mulai dari ayat 118, 119 sampai ayat 120 ini. Di ayat 120 ini Kementerian Agama RI menerjemahkannya begini nih. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Habib Rizik masuk penjara, senang banget mereka. Ini rusain. Padahal kalau diperiksa salahnya apa sih? Anak-anak kerumunan. Ya, aku tidak membela Habib Rizik, Pak. Ya, aku bukan muridnya, tapi yang aku tahu beliau itu orang Muslim, saudara saya, sesama Muslim.
Walaupun kami berbeda. Berbedanya aku bukan anggota FPI dan bukan anak buahnya dia, ya. Tapi beliau orang baik. Yang saya tahu beliau orang baik. Miskin, nggak kaya raya, nggak pernah korupsi, nggak pernah merugikan negara. Uang negara sedikit pun nggak pernah diambil sama dia. Bahkan dia menganjurkan orang menolong orang-orang yang susah. Itu ya. Tapi ya karena beliau berseberangan dengan yang sedang berkuasa, yang benci kepada beliau dan takut kalau pengaruhnya menyebar kemana-mana, ya paling aman di kerangkeng. Tapi saudara, setiap perbuatan ada balasannya. Kita lihat saja nanti bagaimana Allah membalas. Kita lihat saja, kita jadi penonton aja. Ya. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Jadi modal kita tetap bersabar, bertakwa. Bersabar itu jangan melawan pemerintah yang nggak bisa melawan pemerintah sampean. Kapan nggak punya senjata kok mau melawan polisi, tentara, mati sampean. Apalagi polisi tentara itu muslim juga, nah nggak boleh kita melawan. Nah, jadi ya sudah sabar, dah nanti yang punya kuasa dunia ini yang ngatur. Kita menonton, mendoakan kepada yang perlu didoakan. Itu ya. Jika kalian bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Ini sekarang sedang terjadi nih ayat 120 ini. Terus 120, 21 kita lewati. 122 kita lewati, ini bicara tentang perang Badar. 123, 124, 125 masih tentang perang Badar. Terus kekuasaan Allah. Nah, ayat 130 sekarang. Ini yang membuat muslimin hancur ya ini. Aduh, kenapa saya bicara gini ya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian makan riba, adhafam mudha'afah, riba yang berlipat-lipat ganda, yang dilipat gandakan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan meninggalkan riba, la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia di akhirat nanti, masuk surga. Wattaqun naro, dan takutlah kalian kepada neraka, allati, yang neraka itu uiddat, telah disediakan, lil kafirin, untuk orang-orang yang kafir. Wa atiullaha, dan taatlah kalian semua kepada Allah, war rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasul itu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Kalau sudah diberi rahmat, masuk surga. Kalau enggak dapat rahmat, enggak bisa masuk surga. Ya, jadi ini ayat 130, ayat 131. Ini kita dilarang makan riba, Pak. Apa itu makan riba? Sampean punya uang banyak, 100 juta. Terus tetangganya, temannya minjem, Pak saya pinjam duit Pak, berapa? 1 juta. Kapan baliknya? Ya 1 bulan lah kira-kira. Ya 1 bulan, ya nih nanti kalau kamu balikan 1 bulan, biasanya berapa kalau orang pinjam 1 juta, baliknya berapa Pak? Hah? 1 juta? 1 juta 100 ribu? Itu 10% itu. Gila Hah? Hah? Sampai jangan ada yang kayak begitu loh ya. Hei, bangun. Jangan ada loh ya yang minjemin orang dengan model begitu. Minjemin 1 juta kembali 1 juta 1, enak banget kamu.
Yang 100.000 itu haram itu yang akan membuat orangnya itu masuk neraka nanti. Yang 1 juta itu punya kamu halal. Tapi yang 100.000 yang kamu campurkan ke harta kamu itu membuat seluruh harta kamu jadi haram gara-gara 100.000 itu. Ya. Janganlah kalian memakan riba, apalagi adhafan mudha'afah, riba yang berlipat ganda bunganya. Mungkin ada yang bunganya 100, zaman dulu ada yang bunganya 100%, Pak. Jadi pinjam 1 juta gitu misalnya, kembalinya 1 juta juga. 2 juta kembalinya. Wow. Masya Allah. Berlipat ganda itu dulu. Lalu dilarang oleh Allah, nggak boleh kayak begitu itu. Kalau minjemin orang 1 juta ya baliknya 1 juta. Ya rugi aku, rugi apa? Itu kan menurut kamu. Kalau menurut ajaran Islam enggak. Menurut ajaran Islam Nabi mengajarin Innallaha, sesungguhnya Allah kata Rasulullah, fi aunil abdi, dalam keadaan dalam pertolongan hambanya, dalam keadaan menolong hambanya. Makanal abdu, selagi hambanya tadi fi auni, dalam keadaan menolong akhihi, saudaranya. Jadi kalau saudara punya duit dipinjam teman, dipinjam sahabat, dipinjam kawan, dia bilang nanti 1 bulan saya kembalikan. Ya kita tunggu 1 bulan. Dia sendiri yang bilang 1 bulan kembalikan. Sudah 1 bulan kok nggak ada kabarnya, nggak ada bilang. Tanya gimana? Sudah bisa kembalikan uangnya? Aduh maaf aduh. Saya belum bisa ya, kami minta tempo lagi ya, 1 bulan lagi ya. Ya gitu. Saudara bilang ya gitu. Terus dah jalan bulan berikutnya. Bulan berikutnya udah bulan kedua ini. Mana ini? Halo Pak, gimana? Yang kemarin dipinjam itu sudah ada belum? Kembalikan. Aduh Pak, maaf Pak. Saya minta waktu lagi lah 2 bulan ya gitu. Ya 2 bulan. Ya gitu aja. Nah, berarti udah bohong berapa kali dia? 2 kali kan? 2 bulan. 2 bulan berikutnya kita kerja cari uang, nggak tahu dia yang pinjaman itu digunakan untuk apa, kita nggak tahu, itu bukan urusan kita. Ya, dia pakai untuk apa itu nggak tahu. Bulan yang 2 bulan udah lewat, kita telepon lagi. Mungkin cari ke rumahnya susah, ketemu susah mungkin. Telepon. Kalau teleponnya kadang-kadang nggak diangkat. Nah, terus dilalah kebetulan ketemu di pasar. Hei, gimana itu? Sudah ada uang yang dipinjam itu. Aduh, maaf, aduh, saya belum ada uangnya Pak. Gimana, saya minta waktu lagi ya. Kau minta waktu sampai berapa lama lagi? Ya 1/2 tahun lah. Saudara, kita yang dipinjemi duit tadi Pak, selama 1/2 tahun, kalau betul dia sampai 1/2 tahun belum bayar, itu kita dapat pahala terus Pak. Yang meminjami uang tadi dapat pahala, sama seperti sedekah kepada dia selama 6 bulan. Kalau dipinjam bertahun-tahun ya sama seperti sedekah bertahun-tahun. Iya. Hah? Kalau kredit bank, siapa yang kredit bank? Siapa yang pinjam bank? Kita pinjam uang di bank. Ya, itu kan ada bunganya. Ya kita salah, dosa. Boleh tapi berdosa. Boleh tapi berdosa. Nah, mengenai leasing, ya, leasing itu yang saya tangkap ya, dulu guru saya menerangkannya begini. Kalau kamu beli rumah, kontan kamu nggak bisa, nggak punya duit. Kalau kamu sangat perlu rumah itu dan kamu bisa membayarnya tapi tidak bisa kontan, kamu harus mencicil. Nah, sehingga kamu minta tolong kepada orang atau kepada
Yang bikin rumah namanya apa? Developer. Nah, yang bikin rumah-rumah itu. Kau bilang sama yang bikin rumah, aku mau beli rumah ini, tapi aku bisanya membayar mencicil. Berapa tahun kamu bisa mencicil? 5 tahun. Jadi tolong bayarin. Nanti aku membayar dengan cicilan. Nah, yang bayarin orang itu tadi, tapi rupanya dia nggak bayarin sendiri, dia bekerja sama bank, gitu kan? Ya, dia bekerja sama bank, dia yang bayarin, kita suruh tanda tangan saja, sanggup membayar dengan cicilan angsuran. Wallahu a'lam bishawab. Begini nih, ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat haram. Ya, yang berpendapat boleh, kenapa? Karena dia tidak mampu, lalu dia menyuruh orang yang mampu membayarkan lebih dulu. Nanti dia bayarnya bukan kepada yang jual ini, tapi kepada yang bayarin itu tadi. Nah, dalam hal ini karena dia yang bayarin itu ternyata bank, ya dia bayarnya ke bank. Nah, kalau yang begitu tuh ada yang bilang itu boleh, tapi ada yang bilang itu tetap haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, udah ya. Yang penting kamu sampean jangan pinjam. Jangan pinjam kalau bisa, kalau untuk modal kerja jangan pinjam di bank, udah. Itu nasihat saya. Saya bolak-balik ditawari alat-alat kedokteran. Murah, Dok, murah. Murah gundulmu. Ratusan juta kok murah, aku bilang. Ini bisa dicicil, Dok, bisa dicicil. Aku enggak mau cicil-cicil, mencicil nanti aku. Ya gitu. Jadi begitu ya, Pak, balik sini, ini bukan bicara sekarang bicara ayat nih. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta hasil riba, hasil apa namanya itu? Rentenir. Karena itu adalah haram, apalagi berlipat ganda bunganya. Takutlah kepada Allah agar kalian berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan takutlah kepada neraka, karena orang yang makan riba pasti masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Allati uiddat lil kafirin, yang neraka itu telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Nah, lalu kita disuruh taat kepada Allah dan taat kepada Rasul supaya dapat rahmat. Ayat yang 133 ini ayat halal bihalal ini, Pak. Orang halal bihalal itu pakai ayat ini nih. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian hai orang-orang yang beriman, ila maghfiratin, kepada ampunan, min rabbikum, dari pemelihara kalian, dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan bersegeralah kalian, wa jannatin ini maksudnya wa sari'u ila jannatin gitu loh. Ini wawunya wawu atof, atofnya kepada sini sari'u. Ada yang mengatofkannya kepada rabbikum ini. Wa jannatin, ya, wa jannatin wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin min rabbikum. Ada yang mengartikannya begitu ya. Bersegeralah kalian ya orang-orang beriman menuju ampunan dari Allah dan menuju surga. Jadi kita ini dalam hidup ini disuruh berlomba-lomba bersegera menuju menyambut ampunan Allah. Jadi bersegeralah kalian kepada ampunan dari Allah dan kepada surga yang arduha, luasnya surga, as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat, surga itu disediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi menurut ayat ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita disuruh dalam hidup ini cepat-cepat menuju surga. Ini di sini diterangkan, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang-orang yang bertakwa? Disebut di ayat berikutnya, tapi besok pagi baru kita jelaskan, insya Allah. Oke, sekian aja dulu. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah.